Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Rina Manda dari Sosiologi semester 4 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di sini aku ingin review buku tentang Muslimah Feminis hasil karya dari Ibu Dr. Nengdara Afiyah MSI. Biografi buku ini ditulis berdasarkan premis bahwa terdapat multi identitas pada setiap manusia, yaitu identitas etnis, gender, agama, dan identitas negara. Sehingga pada setiap identitas tersebut terdapat nilai-nilai adat istiadat dan tradisi yang dalam pergumulan seseorang terkadang saling bertabrakan dan menguatkan satu sama lain dengan saling melengkapi. Kemudian di sini terdapat metode fenomenologi yang diakui oleh Ibu Nengdara, bahwa beliau itu dididik dalam budaya teks dengan meminjam istilah Nasr Hamid Abu Zaid, yaitu seorang ahli Al-Quran dari Mesir. Dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah ini, beliau mengikuti aliran tradisionalis, sehingga keluarganya ini memang keluarga santri, dan bapaknya ini adalah seorang tokoh ulama, Nahdlatul Ulama atau sering disebut dengan NU. Di masa pendidikan menengah atas ini, beliau ini mulai tertarik pada aliran fundamentalis. Sehingga beliau ini merasakan keterkungkungan dalam menjalankan ibadah dalam ibadah fundamentalis tersebut. Kebebasannya ini mulai terusik pada saat ketika beliau masuk ke perguruan tinggi dan masuk ke lingkungan gerakan kemahasiswaan di IAIN, sehingga beliau ini terombang-ambing antara masuk ke PMII yang berlatar belakang tradisional atau ke HMI yang berlatar belakang modernis. Karena kegiatan PMII dilihatnya itu lebih bersifat simbolis, ritualis, sedangkan di HMI ini banyak kegiatan intelektualnya, sehingga beliau ini ternyata memilih ke HMI. Memang tidak sedikit tokoh HMI yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama atau NU, seperti Yusuf Kala, Saifullah Yusuf, bahkan Nurholis Majid. Sebenarnya beliau itu tertarikannya adalah ke bidang teologi dan filsafat. Tetapi oleh paman yang menolongnya tersebut, beliau ini didaftarkan ke jurusan perbandingan agama. Sehingga kekeliruan ini ternyata membawa hikmah tersendiri. Karena disitulah beliau belajar agama-agama lain, termasuk Hinduisme, Buddhisme, Sintoisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Dari situlah pintu hatinya mulai terbuka ke arah inklusivisme dan pluralisme, sehingga beliau ini menyadari bahwa kebenaran itu bukan hanya monopoli Islam, tetapi terdapat juga pada agama-agama lain. Kemudian sebagaimana di dalam buku ini, beliau tidak pernah memilih agama, dan beliau pun tidak pernah memilih menjadi perempuan. Dalam perspektif gender ini beliau ada begitu saja tanpa bisa ditolak. Inilah barangkali yang disebut dengan kodrat, yaitu sesuatu yang ada di dunia tanpa kita bisa menawarnya. Sehingga sejak kecil itu beliau sudah dididik untuk menjadi perempuan, yang bermaksud itu untuk harus terampil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah dan memasak. Untuk waktu yang cukup lama, beliau ini merasakan tidak ada masalah yang berarti dengan perempuan, karena apapun masalahnya dengan perempuan, di tengah-tengah tersebut dihadapkan pada figur perempuan yang
sangat berdaulat atas dirinya dan berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Kemudian sebagai sebuah kata feminisme ini kurang disukai di kalangan organisasi-organisasi perempuan, organisasi-organisasi perempuan Islam. Kita ini dianggap memiliki konotasi perempuan dengan kebarat-baratan yang dipandang berlebihan dalam mendefinisikan kemajuan perempuan. Ia dipandang tidak ramah terhadap agama, anti institusi perkawinan, dan sekelompok perempuan yang tidak bahagia, anti terhadap laki-laki, perempuan pemarah, perempuan bebas yang tidak beraturan, dan lain-lain. Sebagian dari mereka itu tidak memandang bahwa feminisme ini adalah sebuah cara untuk melihat adanya ketidakadilan terhadap perempuan di dalam masyarakat sebagaimana strukturalisme ini untuk melihat ketimpangan struktur sosial, atau marxisme untuk melihat ketimpangan kelas sosial di masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.